Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai kaum muslimin yang menganut agama Islam ini memiliki sebuah prinsip di dalam beragama, bahwa sumber agama kita adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat ini, yaitu mereka para sahabat Nabi SAW. Cabang dari itu adalah ijma', kesepakatan seluruh mujtahid Islam dan qiyas yang sahih. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Al-A'raf, Ya ayyuhalladzina amanu ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tatadhakkarun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ikutilah apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan janganlah kalian mengikuti selainnya sebagai pemimpin bagi kalian, ya amatlah sedikit kalian mengingat. Di sini Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang telah diturunkan kepada kita dari Allah Jalla wa'ala. Ulama tafsir menerangkan yang telah Allah turunkan kepada kita adalah Al-Quranul Karim, dan wahyunya kepada Nabi SAW selain Al-Quran, yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi perlu diketahui bahwa Al-Quran dan hadis bukanlah sesuatu yang sifatnya multi tafsir yang umum sehingga setiap orang bisa menafsirkannya dengan pemahaman yang dia paham sesuai dengan keinginannya dan dugaannya. Tapi Allah telah menjadikan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai referensi umat Islam ini dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Maka jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, kalian ketika ayat ini turun tidak ada lain selain Nabi SAW dan para sahabatnya, niscaya mereka akan berada di atas hidayah. Tetapi kalau mereka berpaling, maka mereka akan berada di dalam kecelakaan, di dalam kesesatan. Nabi SAW juga bersabda, Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Kemudian yang datang setelah mereka, yaitu para tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ulama salaf dan juga yang datang setelah mereka seperti 4 imam mazhab, selalu mereka mendidik murid-murid mereka untuk mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, dan untuk tidak mengikuti seseorang dari kalangan para ulama kecuali fatwa mereka dibangun di atas dasar-dasar dalil. Di sana banyak ucapan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hambali yang serupa maknanya. Itu ucapan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, kalau kalian mendapatkan ucapanku yang bertentangan dengan Al-Quran, maka tinggalkan ucapanku demi Al-Quran. Dan jika kalian mendapatkan ucapanku yang bertentangan dengan hadis Nabi, maka tinggalkan ucapanku demi hadis Nabi. Dan jika kalian mendapatkan ucapanku bertentangan dengan ucapan mereka para sahabat Nabi, maka tinggalkan ucapanku demi ucapan mereka para sahabat Nabi. Mari kita didik kaum muslimin untuk mengikuti dalil. Kita didik mereka dengan pendidikan ilmiah. Jangan kita mendogma murid-murid kita untuk fanatik buta kepada kita. Kita ajarkan mereka untuk menilai ucapan setiap guru, ucapan manusia yang berbicara tentang agama dengan dalil Al-Quran dan hadis. Namun bukan pula dari penjelasan ini berarti kita tidak perlu lagi mengikuti 4 mazhab. Tidak perlu lagi kita mengikuti ulama Islam. Bukan ini maksudnya. Tetapi yang kita maksud tidak fanatik buta kepada manusia, kepada ulama. Bahkan kita tidak mungkin bisa memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi kecuali melalui penjelasan mereka ulama Islam seperti 4 imam mazhab dan ulama-ulama lainnya selain mereka di masa itu dan yang datang setelah mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.